Berlatar pada tahun 1920, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tengah dikejar oleh sekelompok pria hingga tiba di rumahnya, di mana para pria itu langsung menyandra seluruh penghuni rumah dan menanyakan keberadaan target utama mereka, yaitu kepala keluarga bernama Hosomi, yang karena ia tidak ada di tempat, salah satu pelayan akhirnya memberitahu jika Hosomi telah pergi ke daerah Shanghai dan putra tunggal Hosomi bernama Shinta yang berhasil bersembunyi di bawah rumahnya hanya bisa pasrah saat mendengar bagaimana keluarganya itu dihabisi, dan sebelum para pria itu menemukan keberadaannya, ia pun segera melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gubuk yang terletak jauh di dalam hutan. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Ozone Yuri, mantan intel dari sebuah organisasi bernama Shidehara yang dikenal kerap menghabisi orang-orang penting di seluruh dunia, dan setelah 10 tahun sejak meninggalkan pekerjaannya, kini ia berstatus janda dan hanya menjalani hari layaknya wanita biasa, termasuk mempercantik diri dengan mendatangi tukang jahit untuk membuat baju baru. Dia bernama Iwami, seorang konsultan sekaligus teman Yuri yang malam itu mendatangi kafe atau tempat tinggal Yuri. Ia datang membawakan dorayaki untuk Yuri dan para rekan kerjanya, yang di sana ia melihat salah satu pekerja kafe bernama Naka sedang membaca koran berisi pembantaian keluarga Hosomi dengan pelaku bernama Unimatsu. Namun ia merasa hal itu janggal karena pelakunya dikabarkan melakukan bunuh diri setelah melakukan pembantaian tersebut. Yuri-sama? 今平岡組の5代目がお見えで。 Di sana Yuri sedang bersama seorang pria bernama Hiraoka datang untuk memberitahu bahwa ayahnya atau Kunimatsu yang dikabarkan membantai keluarga Hosomi sebenarnya tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ia meminta Yuri memastikan kebenaran dan pergi ke daerah Chichibu keesokan harinya. Setelah tamu pergi, Yuri menemui Iwami yang memberikannya sebuah dokumen permintaan Yuri sebelumnya, di mana Naka yang mendengar bahwa Yuri akan mendatangi daerah tempat pembantaian keluarga Hosomi langsung melarangnya untuk pergi ke sana karena tempat itu sangat berbahaya. Namun Yuri meyakinkan bahwa ia hanya akan memeriksanya sebentar saja. Keesokan harinya Yuri memutuskan pergi ke daerah Chichibu dengan menaiki kereta api, dan sesampainya di sana ia melihat rumah di tengah hutan dengan kondisi luluh lantak seolah pernah terjadi sesuatu, yang setelah mendekati rumah tersebut ia menemukan selongsong peluru di depan pintu. Hingga tak lama kemudian Yuri menyadari kedatangan sekelompok pria ke rumah tersebut membuatnya segera pergi dari tempat itu. Sementara Shinta yang kini berada di sebuah pasar melanjutkan perjalanannya menuju stasiun untuk pergi ke suatu tempat, namun di dalam kereta ia dikejar oleh 3 orang pria yang langsung mengenalinya sebagai Shinta, membuat Yuri yang berada di dalam kereta dan melihat kejadian itu langsung menghabisi salah satu dari mereka sehingga melihat rekannya berhasil dihabisi, para pria itu langsung menyerang Yuri secara bergantian. Namun karena Yuri bukanlah wanita biasa, ia berhasil menghabisi mereka satu persatu dengan mudah. Dan di saat Yuri menyadari bahwa jumlah pria berseragam semakin banyak, ia pun menarik tangan Shinta untuk melarikan diri dan memutuskan melompat dari kereta. Shinta dan Yuri yang berhasil kabur berharap para pria itu tak mengejar mereka lagi. Namun meski begitu, para pria yang menyadari bahwa mereka berdua lompat lantas melakukan hal yang sama sampai keduanya berhasil ditemukan. Yang ketika Shinta berniat untuk menyerahkan diri, Yuri keburu datang ke sana sehingga setelah berhasil menghabisi kedua pria itu, Yuri mengenali senjata yang mereka gunakan rupanya milik tentara angkatan darat. Sementara Shinta yang merasa para pria itu mirip dengan orang-orang yang membantai keluarganya, tampak ingin menembaki para tentara tersebut namun tidak berani. Di mana Yuri yang juga mengenali senjata milik Shinta lantas bertanya dari mana ia mendapatkannya, hingga Shinta pun menjawab jika ini adalah pemberian sang ayah untuk menjaga diri. Selanjutnya Yuri memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, di mana Shinta yang juga mengikutinya tampak kelelahan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga Shinta yang sudah kelelahan pun menanyakan sebuah tempat bernama Ramanoi atas perintah sang ayah untuk menemui seorang wanita bernama Ozone Yuri, yang dengan kata lain wanita tersebut adalah wanita yang ada di depannya saat ini. Tamanoi? Tosan ni iwareta desu. Tamanoi no Ozone Yuriって人に会えって。
Mendengar hal itu, Yuri menghubungi Iwami dan memintanya untuk menyelidiki latar belakang pria bernama Hosomi serta hubungannya dengan Kunimatsu atau pelaku pembantaian tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena saat ini ia bersama putranya yang sepanjang perjalanan terus diburu oleh para tentara membuat Iwami curiga adanya sesuatu yang disembunyikan oleh anak tersebut. 犯人とされている筒井国松と細見の関係も探ってほしい。わかりました。調べてみます。 Selesai menelpon, Yuri mendapati Sinta sudah tidak ada di tempatnya. Rupanya Sinta memutuskan pergi sendirian dan justru bertemu dengan para tentara yang mencarinya. Setelah Yuri melakukan pencarian beberapa saat, ia berhasil menemukan keberadaan Sinta dan langsung menghabisi semua tentara. Di mana Sinta yang heran kenapa Yuri terus menolong, bertanya tentang siapa ia yang sebenarnya, hingga Yuri pun menjawab jika dirinya adalah wanita yang selama ini Sinta cari. あんたが探している女、小曽根百合。 Selanjutnya, Sinta dan Yuri menggunakan mobil milik para tentara untuk kembali ke Tamanoi. Yang di perjalanan itu, Yuri menanyakan alasan ayah Sinta kenapa harus menemuinya. Namun Sinta menjawab, ia tidak tahu karena sang ayah tidak pernah memberitahukan apapun. Hingga tak lama, mereka mendengar suara dari radio mobil yang mengabarkan bahwa mereka berdua telah menjadi buronan para tentara. Sementara di markas tentara, seorang kolonel bernama Ozawa merasa kesal karena anak buahnya gagal menangkap Sinta dan membawa dokumen rahasia milik keluarga Hosomi. Rupanya itulah alasan mengapa Sinta terus diburu oleh para tentara. Dan ketika Ozawa mendengar bahwa Sinta berhasil melarikan diri menggunakan mobil bersama seorang wanita berbahaya, lantas segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk memblokir jalan dan mengepung mereka. 行田から東京へつながるすべての街道を塞げ。はい。 Yuri yang mendengar siaran radio tersebut terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka memasuki hutan dan beristirahat setelah menemukan sebuah tempat yang dirasa aman. Dan pada kesempatan itu, Yuri mulai menanyakan beberapa hal tentang latar belakang Sinta termasuk pekerjaan ayahnya dulu. Namun karena sang ayah jarang pulang, Sinta menjawab ia tidak mengetahui apapun dan hanya menunjukkan sebuah dokumen yang ayahnya simpan pada tubuh Sinta berisi seluruh informasi rekening milik ayahnya yang tersebar di berbagai negara. Setibanya di sebuah gedung terbengkalai, Yuri meminta Sinta untuk menunggu di luar sementara dirinya akan masuk untuk memeriksa. Namun setelah tak menemukan hal menarik apapun di sana, Yuri kembali keluar dan mendapati Sinta sedang ditanya oleh seorang pria yang rupanya pekerja di tempat itu. Akhirnya Yuri meminta tolong pria tersebut atau kita panggil saja Samsul untuk menyeberangi sungai menggunakan perahu. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka kembali dikepung oleh tentara yang mengetahui keberadaannya. Dan ketika kapal tentara mulai mendekati ke arah Yuri, ia memperingatkan semua tentara agar tidak menembak jika tak ingin dokumen rahasia dibuang ke sungai. Namun Sinta yang mendengar ancaman itu tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Yuri karena menganggapnya pengkhianat sehingga... Ya, rupanya itu hanyalah sebuah sandiwara saja. Yuri mengelabui tentara untuk tiba di daratan sehingga bisa menepikan perahunya. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, Samsul tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Sinta dan menuntut dokumen tersebut. Membuat Yuri tidak punya pilihan lain selain menyuruh Sinta memberikan dokumen tersebut kepada Samsul. Tapi inilah yang terjadi. あなた。 Samsul yang mengenal Yuri mengaku jika ia merupakan juniornya dari organisasi Shidehara sehingga dipastikan Samsul memiliki teknik bertarung yang sama dan mampu mengimbangi kemampuan Yuri sampai akhirnya Samsul pun meninggalkan Yuri dan membawa semua dokumen rahasia milik Sinta yang telah dicurinya. Sinta yang berhasil selamat kini berada di rumah Yuri tengah menikmati sarapan pagi yang di sana ia dieleg oleh salah satu pekerja kita panggil saja Yuli menunjuk Naka dan memberitahu Sinta jika Naka adalah bandit gunung yang akan menghabisinya jika sarapan tidak habis membuat Sinta yang notabene masih trauma pun akhirnya menangis setelah mendengar hal itu. 嘘だって殺さないから。 Di kamar Yuri, Iwami tengah mengabarkan informasi tentang Hosomi yang namanya tercatat dalam catatan akuntansi divisi perang sebagai investor meski belum jelas hubungannya dengan Kumimatsu. Selain itu, ia menceritakan jika ia pernah bertemu dengan kolonel angkatan laut bernama Yamamoto saat berkunjung ke rumah Isoroku atau mantan kolonel angkatan laut sebelum Yamamoto. Rupanya, Yamamoto pun tengah menyelidiki kasus Hosomi yang sangat sedang ramai diperbincangkan. 彼もまた細見の件について調べていました。なぜ海軍大佐がマスターのところに？
Berdasarkan informasi dari Isoroku, Hosomi kerap menyusulkan anggaran tentara dan menjual senjata ke luar negeri lalu menyimpan uang tersebut dalam rekening pribadi di Bank Shanghai, di mana Hosomi memiliki kontrak yang harus diperpanjang setiap tahunnya dan jika tidak diperpanjang dalam waktu 10 hari, uang senilai 160 juta akan hangus dan menjadi milik bank. Hingga tak heran para tentara Angkatan Darat yang mengetahuinya memburu Shinta untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal perang ke negara-negara lain, dan untuk memperpanjang kontrak tersebut, bank membutuhkan PIN serta sidik jari milik Shinta. バニシングという契約で縛られていて引き出せないままに陸軍が血眼になるわけです。 Sementara itu di dalam mobil, Samsul yang telah mendapatkan dokumen itu lantas merobeknya setelah membaca semua isi catatan tapi tidak menemukan sesuatu yang berguna karena untuk menarik uang, pastinya ia membutuhkan PIN sebagai akses legal kepada Bank Shanghai. Di tempat lain, Shinta sedang bersama Yuli tengah berbincang meskipun Shinta tampak tak menikmatinya. Hingga tak lama kemudian, perhatian Yuli teralihkan kepada penjual trompet di pinggir jalan sampai tak menyadari jika Shinta telah diculik oleh seseorang sehingga akhirnya Yuli memberitahu hal tersebut kepada Yuri. どこへ？ Tak lama, telepon rumah berdering memberi kabar tentang keberadaan Shinta. Lantas, Yuri CS pun segera menuju lokasi yang ternyata adalah tempat Hiraoka. Ia mengaku tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Namun meski begitu, ia sempat mendengar bahwa tentara sedang mengadakan sayembara dengan imbalan besar bagi siapapun yang berhasil menemukan Shinta, hingga membuat kesepakatan dengan sesuatu yang dibisikkan kepada Yuri. Membuat Yuri yang setuju pun, Hiraoka langsung melepaskan Shinta saat itu juga. それで手を打ちましょう。ゆりさんに返して差し上げて。 Setibanya di rumah, Shinta langsung disambut oleh Yuli yang mengkhawatirkannya. Tapi tak lama dari itu, tiba-tiba puluhan tentara mendatangi rumah Yuri dan memanggil Shinta untuk segera keluar karena para tentara tersebut mengetahui jika Shinta berada di dalam rumah Yuri. Yuri menghampiri para tentara dengan tenang dan mengatakan bahwa dokumen itu telah dicuri, lalu meminta para tentara untuk segera pergi jika tak memiliki urusan lain, di mana para tentara yang kekeh ingin membawa Shinta dan menangkap Yuri mengatakan jika Yuri adalah anggota agen Shirehara, sosok yang telah menghabisi semua orang, yang ketika pembicaraan tengah berlangsung, tiba-tiba tak bisa tinggal diam, Yuri bersama Naka menghadapi puluhan tentara yang menyerang. Dengan kerjasama yang apik, mereka berhasil melumpuhkan hampir seluruh pasukan. Namun karena amunisi terbatas, mereka harus menghitung setiap peluru yang dikeluarkan. Hingga di tengah-tengah pertempuran, ada seorang bayi berjalan ke tengah-tengah pertempuran, membuat Shinta yang menyadari segera turun untuk menyelamatkan bayi tersebut sehingga setelah menyelamatkan bayi itu, Yuri mendekati Iwami untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Namun ketika ia mengiring Iwami kembali memasuki rumah, tiba-tiba Yuri tertembak oleh pria yang ia kenal telah menghabisi suami dan anaknya. Namun karena pria tersebut langsung pergi, Yuri tak bisa membalas tembakannya itu dan malah pingsan karena ia kehabisan tenaga. Dengan bantuan kedua rekannya, peluru yang berada di dalam punggung Yuri akhirnya berhasil dikeluarkan, di mana Shinta yang melihat hal itu merasa kasihan atas pengorbanan Yuri yang telah melindunginya selama ini. Hingga pada waktu senggang tersebut, Iwami meminta Shinta untuk menunjukkan semua yang ia bawa. Barangkali terdapat pin yang selama ini dicari oleh para tentara. Di sana, Shinta memperlihatkan kain yang mungkin saja memiliki arti dari corakannya. Dan setelah mengamati dengan seksama, Iwami rupanya mengenali corak tersebut merupakan kode sandi Morse milik Angkatan Laut. Bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan karena Iwami merupakan mantan tentara Angkatan Laut. Ia pun cukup kenal dengan sandi tersebut. 溶ける。やってみます。 Setelah cukup lama, akhirnya Iwami berhasil memecahkannya namun tak menemukan pin apapun dalam kain tersebut, melainkan sebuah alamat yang ia yakini pinnya berada di alamat tersebut. Hingga Yuri yang sudah pulih pun mengajak Iwami dan Shinta untuk mendatangi tempat itu di keesokan harinya. そこに行ってみましょう。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tampak Yuri CS bersiap pergi menuju ke alamat sesuai petunjuk, di mana Iwami yang melihat menyusul karena ada keperluan dengan Yamamoto, justru malah disergap oleh sekelompok pria hingga mereka menculiknya. Sementara Yuri dan Shinta mulai merasakan ada seorang yang tengah mengikutinya, yang rupanya sosok itu memiliki kemampuan berpindah tempat dengan sangat cepat, membuat Yuri kewalahan dan kehilangan kendali sehingga Yuri-san! Yuri-san, どうしたの?
Disinilah Iwami sekarang dibawa ke hadapan Kementerian Dalam Negeri yang ikut tertarik dengan kasus Hosomi saat ini, di mana si menteri yang penasaran bertanya kenapa Iwami begitu tertarik dengan kasus ini. Namun sebelum Iwami menjawabnya, ia langsung menebak bahwa semua ini pasti karena ada sosok Yuri di dalamnya, sehingga si menteri pun mulai menceritakan masa lalu Yuri, termasuk suaminya bernama Mizuno yang juga anggota agensi Dehara, sampai Yuri memutuskan untuk keluar setelah ia kehilangan bayinya 10 tahun lalu. Dan ketika si menteri selesai dengan cerita Yuri, kini ia memberitahu Iwami tentang sebuah rahasia yang disimpan oleh Mizuno. 水野肝臓の秘密を水野が作り上げたシデハラ機関は Di atas perahu, Shinta menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Yuri saat ini, di mana Yuri menjawab jika ia sedang memikirkan Mizuno atau suaminya yang ia cintai dan kerap berpesan untuk selalu berpakaian rapi ketika akan menghabisi seseorang. Namun meski Shinta sempat berpikir jika Mizuno aneh, ia merasa tertarik untuk bertemu dengan Mizuno, hingga Yuri mengatakan jika suaminya itu sudah meninggal. 僕も会ってみたいな。死んだわ。 Sesampainya di tempat tujuan, Iwami datang terlambat dan segera menjelaskan bahwa ia sempat diculik oleh pejabat kementerian. Ia berhasil melarikan diri setelah membuat si menteri pingsan. Namun meski begitu, Iwami justru mengetahui beberapa hal yang sebelumnya tidak ia ketahui, termasuk masa lalu Yuri dan suaminya. Selanjutnya Yuri CS tiba di sebuah kuil sesuai alamat pada kain, yang di sana penjaga kemudian meminta identitas Shinta untuk mengambil abu ibunya yang berisi pin di dalamnya. Dan ketika Shinta memberikan foto keluarganya, Yuri sempat terkejut karena ayah Shinta dalam foto ternyata Mizuno atau suaminya sendiri. Lantas ia pun segera keluar karena tak sanggup dengan kenyataan yang membuatnya merasa dibohongi. あなたのお母様ですよ。 Melihat hal itu, Iwami segera menyusul Yuri yang akhirnya mengaku bahwa ia sudah menduganya sejak dari Kementerian Dalam Negeri, di mana Yuri yang merasa dibohongi karena Mizuno telah memasukkan kematiannya merasa sedih, apalagi diminta untuk menjaga anak sambungnya tanpa penjelasan. Namun Iwami yang mengerti dengan tujuan Mizuno mengatakan jika semua itu dilakukan demi tujuan yang lebih besar, yaitu menghindari perang dan membangun kekuatan negara melalui jalur ekonomi yang ia jalani seorang diri. であの子を私に託すのよ。本当に勝手な人。水野は死んでいなかった。 Sejenak kita akan dibawa mundur pada saat Shinta memasuki gubuk tua di awal film. Di sana, ia menemui Kunimatsu untuk mencari perlindungan. Dan tak lama, Hosomi datang yang langsung memakaikan kain dan dokumen penting itu pada tubuh Shinta, lalu memintanya untuk segera pergi menemui Ozone Yuri di Tamanoi, tanpa memberitahu alasan dan apa yang terjadi saat ini. 狙ったら躊躇するな。 Setelah itu, para tentara datang menemui Kunimatsu dan menanyakan pelaku pembantaian di rumah Hosomi beberapa jam yang lalu. Selain itu, mereka menanyakan kain serta dokumen rahasia milik Hosomi dengan dalih negara membutuhkan dana pasca terjadinya bencana, yang karena Kunimatsu tak kunjung memberitahu mereka, salah satu tentara itu menembak hewan peliharaan Kunimatsu sehingga... Hosomi yang masih bertahan hingga tengah malam akhirnya terkepung oleh puluhan tentara yang baru berdatangan. Di hadapan para tentara itu, ia berkata bahwa negara tengah mengalami krisis dana yang jika terus berperang, bangsa ini hanya akan saling menyerang dan saling menghancurkan, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu. Mendengar cerita dari Iwami, Yuri tak kuasa menahan kesedihan atas perjuangan suaminya yang ia salah pahami. Dan tak lama, Shinta datang dan bertanya mengapa Yuri menangis, di mana Yuri yang mendekatinya lantas mengambil pistol pemberian ayah Shinta dan mulai mengajarinya cara menembak agar kelak ia berani untuk melawan musuh. 撃て。もう一度。 Keesokan harinya, Iwami mendatangi Yamamoto di kantornya untuk membuat kesepakatan. Ia meminta perlindungan untuk Shinta dan berjanji untuk tidak melakukan perang dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan itu, Iwami akan membagi setengah uang tersebut dengan pihak Angkatan Darat. Namun Yamamoto menolak dan ingin mengambil seluruh uang itu hanya untuk Angkatan Laut saja. 山本大佐の大義とは？ 君の知ったことか Sementara itu, Shinta menghubungi Yamamoto untuk membicarakan soal perlindungan tersebut. Ia diminta untuk datang pukul 9 pagi dan menolak untuk menjemputnya, dan justru memerintahkan Yuri agar menjaganya selama perjalanan menuju Angkatan Laut. Bahkan Iwami sama sekali tidak diperbolehkan membantu mereka dengan alasan apapun.
Ozawa yang mengetahui hal itu dari telepon Shinta yang bocor, langsung mengerahkan semua pasukan tentaranya untuk mengepung Shinta dari berbagai arah yang meskipun cuaca di luar sedang hujan, para tentara tersebut tetap berjaga di jalanan hingga salah satu dari mereka curiga jika Yuri akan masuk melalui gorong-gorong. Lantas mereka langsung memeriksa satu persatu gorong-gorong yang ada di sana, tetapi rupanya Yuri sudah memperkirakan hal itu dan sudah menyiapkan beberapa jebakan di sana, di mana ia memilih salah satu gorong-gorong di tempat yang tak akan para tentara sadari. Namun ketika Yuri menarik tangan Shinta, tiba-tiba Yuri-san! setelah tentara itu berhasil dibuat tak berdaya, Shinta mencoba untuk melancarkan tembakannya, namun ia tak percaya diri karena tentara itu menghina ayahnya, sehingga Yuri yang melihat hal itu lantas mengambil alih tugas Shinta sehingga akhirnya Yuri dan Shinta berhasil bermalam di tempat aman, yaitu di tukang jahit yang bisa kita lihat di awal film. Yang di sana Yuri menceritakan makanan kesukaan Hosomi dan membuat Shinta curiga jika mereka itu saling mengenal. Pada kenyataannya Yuri sendiri adalah istri Hosomi, namun sampai saat ini Shinta tidak mengetahuinya. ガリバルディビスケット、ボンボンアラリキュール、どれも父さんが好きだったお菓子だ。 Tak lama, baju pesanan Yuri yang kebetulan belum diambil akhirnya sudah jadi dan langsung ia pakai. Melihat hasilnya sesuai dengan ekspektasi, Yuri merasa senang dan berniat akan memakainya untuk mengantarkan Shinta ke markas Angkatan Laut. よくお似合いです。 Selanjutnya, Yuri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sebelum fajar menyingsing, di mana kabut yang begitu tebal dan jarak pandang terbatas membuat Yuri kesulitan dalam melihat musuh dan sementara Iwami yang khawatir dengan Shinta dan Yuri meminta izin Yamamoto untuk membantu mereka, hingga pada akhirnya Yamamoto pun memberikan Iwami senjata untuk ia gunakan dalam membantu Yuri. Setelah berjalan cukup jauh, Yuri bertemu dengan Naka dan Yuri untuk ikut membantu Shinta dalam perjalanannya. Mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga Shinta dan Yuri bisa melanjutkan perjalanannya sehingga melanjutkan kembali perjalanan. Kini Yuri dihadapkan oleh pria yang telah menghabisi anaknya, dan meski sudah tertusuk, Yuri tetap berusaha untuk melawan dan berhasil tiba di gerbang tentara Angkatan Laut. Yuri melihat banyak tentara Angkatan Darat yang menghalangi gerbangnya, di mana Ozawa yang melihat Yuri tampak kewalahan menyarankan agar Yuri menyerah saja, dan tak lama bantuan pun datang dari Iwami sehingga setelah melakukan pertarungan sengit, akhirnya Shinta berhasil tiba di gerbang Angkatan Laut, sementara Ozawa yang sudah kehilangan banyak anggotanya memerintahkan seluruh pasukan untuk segera mundur dari tempat itu. 戦いでは何も守れない。 Di sana, Yamamoto yang resmi akan mendapatkan uangnya berjanji untuk menjaga Shinta dan menciptakan perdamaian serta menunda perang selama 10 tahun. Bahkan ia akan memikirkan bagaimana agar bangsa bisa bertahan tanpa harus menyerang negara lain. Satu tahun kemudian, Yuri berkunjung ke markas Angkatan Laut untuk melihat anak sambungnya itu. Mereka duduk santai sambil menikmati makanan kesukaan Hosomi. Yang di sana, Shinta memberitahukan rencananya yang akan bersekolah di luar negeri dan kembali ke Jepang setelah ia menyelesaikan pendidikannya. いってらっしゃい。 Singkat cerita, Yuri dan Iwami sedang dalam kereta untuk melakukan perjalanan, di mana Iwami yang sejak awal menyukai Yuri bermaksud menyampaikan tentang ketertarikannya itu, namun Yuri yang melihat seseorang mencurigakan di sana lantas memotong pembicaraan mereka dan ゆりさん。 来た。 tamat ending yang sangat membagongkan.